Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofa Ulia Sahan dengan NIM 11830200099 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 5 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosiologi hukum untuk memenuhi nilai ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Beni Ahmad Sayabani. Mata kuliah Sosiologi Hukum Islam dengan Sosiologi Antropologi Hukum memiliki pendekatan yang hampir sama. Tetapi untuk Sosiologi Antropologi Hukum lebih kepada pendekatan interdisipliner, artinya hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan sosiologis, juga dengan pendekatan antropologis. Kajian menarik tentang sosiologi yang kemudian dikaitkan dengan hukum-hukum dalam pengertian apa yang ada di tengah masyarakat yang mengatur perilaku masyarakat. Sosiologi sesungguhnya adalah ilmu tentang hidup bersama terkait dengan bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia yang lainnya atau individu dengan individu yang membangun satu struktur sosial atau satu pranata sosial. Misalnya, terbangunnya keluarga, terbangunnya masyarakat, terbangunnya suatu bangsa, hingga menjadi suatu negara yang memiliki wilayah, pemerintahan, dan norma, serta undang-undang tertentu. Dalam perspektif antropologi, hukum itu adalah kreasi manusia, karya yang dibuat manusia sebagai bagian dari subsistem budaya. Jadi hukum itu adalah subsistem budaya yang mampu membentuk perilaku, pola berpikir masyarakat, dan mampu membentuk bagaimana masyarakat berpegang kepada sistem nilai ketika melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Sosiologi hukum dan antropologi hukum merupakan dua kajian yang tentu saja sangat penting dipelajari karena yang pertama adalah bahwa hukum tidak lahir dengan sendirinya, tetapi hukum timbul karena masyarakat menginginkan kehidupan yang damai. Hukum timbul dan dianut oleh masyarakat sebagai bagian dari norma sosial karena masyarakat menginginkan hidup ini tenang dan dapat mempertahankan hidupnya dalam keadaan dijamin keamanannya. Kemudian mampu berkomunikasi, berinteraksi dengan sesamanya yang dilindungi oleh suatu norma yang disepakati. Baik, selain dari pendekatan itu, hukum yang kemudian membentuk perilaku yang menjamin kedamaian dan keamanan manusia akan memudahkan masyarakat untuk berkreasi dalam menciptakan sesuatu, yang sesuatu itu dipandang sebagai simbol kedamaian manusia, yang kemudian disebut sebagai kebudayaan. Ketika hukum dilihat dari aspek kebudayaan yang diciptakan oleh pola pikir manusia, itu yang kemudian dikaji, kemana arah simbol kebudayaan itu dalam perspektif yuridis, empiris. Tentu saja, kemudian ini disebut dengan pendekatan antropologi. Oleh karena itu, sosiologi atau sosius, yang artinya teman hidup bersama, sementara antropologi atau anthropus yang artinya manusia. Kalau sosiologi diartikan sebagai teman atau hidup bersama, itu artinya manusia menerima berbagai perbedaan untuk hidup berinteraksi, saling timbal balik, saling ketergantungan, dan memberikan kemaslahatan untuk kepentingan masing-masing. Sedangkan anthropus yang diartikan manusia artinya adalah bahwa manusia ini mampu mempertahankan hidupnya karena manusia menciptakan sesuatu yang hasil ciptanya itu mampu menjamin kelangsungan hidupnya. Sebut misalnya seorang petani memiliki cangkul. Kita tidak melihat berapa harga cangkul atau bagaimana cangkul itu dibuat, tetapi kita melihat seorang petani mampu membiayai dan memberi nafkah anak dan istrinya hanya karena cangkul. Jadi jangan dilihat cangkulnya, cangkul adalah kreasi manusia untuk suatu bentuk dari karya cipta manusia. Atau sebut misalnya suami memiliki kapak. Kapak ini untuk membelah kayu-kayu besar sehingga menjadi semacam alat yang bisa dibakar untuk memasak atau untuk bahan bakar lainnya. Pada zaman itu, kayu bakar itu sangat penting dan dengan kapak itu seseorang mampu membelah kayu sehingga mereka bisa membiayai dan menafkahi anak istrinya dan melangsungkan kehidupannya.
Jadi, bukan kapaknya, tapi bagaimana manusia itu berperilaku dan berkarya. Dengan demikian, ketika semua itu dipelajari, maka ini yang disebut dengan antropologi. Tetapi ketika manusia ini bertani, kemudian hasil pertaniannya itu dipasarkan dan diterima oleh masyarakat lainnya yang membutuhkannya, tersebarlah kemudian hasil pertanian itu, dan hasil tani itu kemudian dapat dijadikan sebagai satu industri tertentu atau sebagai bagian dari teori ekonomi, di mana ada permintaan terhadap kebutuhan padi yang merupakan hasil panen. Maka kita bisa pahami dengan pendekatan sosiologis, bagaimana penyebarannya, bagaimana pemasarannya, bagaimana masyarakat mampu menjangkau harga hasil pertanian yang terus-menerus berkembang. Dari pendekatan sosiologis atau antropologis, ketika memahami hukum akan lebih komprehensif, karena hukum dilihat dari ranah hubungannya dengan masyarakat yang menentukan kehidupan bagi masyarakat, yang mengatur bagaimana seharusnya masyarakat bertindak atau berperilaku, dan bagaimana masyarakat dapat menentukan pilihan perilakunya. Karena jika salah memilih, maka ada sanksi yang diterima sebagai akibat dari perbuatannya. Hukum adalah satu inisiasi karya dari manusia dan masyarakat ya, dan dibantu oleh lembaga-lembaga tertentu sehingga menjadi undang-undang. Ini adalah suatu upaya untuk membangun suatu sistem budaya. Dan sistem budaya merupakan pola pikir dan perilaku yang dibentuk oleh nilai-nilai yang ada di dalam hukum itu sendiri. Kesimpulannya itu, sosiologi antropologi hukum atau juga sosiologi hukum Islam adalah dua metode atau dua pendekatan untuk memahami hukum. Untuk sosiologi memahami dari aspek rasional kepada individu atau kepada masyarakat, untuk memahami itu kemudian sebaliknya. Sedangkan antropologi merupakan pendekatan terhadap manusia sebagai sumber lahirnya perilaku, pola pikir yang menjadi sistem budaya yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri. Jadi, sosiologi bagaimana melihat manusia saling berinteraksi dalam berbagai perbedaan status sosial, stratifikasi sosial, dan berbagai perbedaan lain namun mampu hidup. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.